warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasanah. Saya mahasiswi IAIN Pontianak, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua mengenai sejarah lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah atau biasa yang disebut dengan KHIS. Tetapi sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai sejarahnya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa sih pengertian dari kompilasi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Jadi guys, kompilasi hukum ekonomi syariah ialah merupakan wujud dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam. Bila mana terjadi persengketaan antara pelaku ekonomi Islam sehingga mengantarkan pada hukum arbitrasi syariah. Jadi seperti itu ya guys pengertian dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Jadi lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah itu berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2006 memperluas kewenangan pengadilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan bagi umat Islam di Indonesia pada saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini pengadilan agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah saja, melainkan juga bisa menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antar sesama muslim dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru pengadilan agama ini dalam pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama diubah menjadi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga yang terakhir yaitu ekonomi syariah. Penjelasan mengenai ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu sendiri adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Hal-hal berikut ini meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, obligasi, surat berharga dengan jangka menengah syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan juga ada bisnis syariah. Setelah ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, maka Ketua Mahkamah Agung membentuk tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung, keputusan nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober tahun 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH.SIP M.Hum. Tugas dari tim tersebut adalah secara umum menghimpun dana, kemudian mengolah bahan atau materi yang diperlukan, menyusun daftar naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji daftar naskah tersebut dengan lembaga ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Mahkamah Agung. Itu ya guys, bagaimana sih sejarah lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah itu. Semoga bisa dipahami ya guys. Menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Jadi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menentukan bahwa dalam pasal 24 ayat 2 bahwa pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang posisinya berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bersama dengan peradilan lainnya seperti peradilan umum, peradilan tata negara, peradilan militer, dan sebagainya. Pengadilan agama ini merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan hakim untuk menegakkan penyelenggaraan
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Setelah itu, perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, lalu zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir yaitu ada ekonomi syariah. Setelah itu, dengan penegasan kewenangan PA tersebut dimaksud untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, termasuk penyelenggaraan atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan tentang pelaksanaannya. Lalu serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan hukum konun. Setelah itu, dalam undang-undang ini, kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama kemudian diperluas lagi. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Setelah itu, perluasan tersebut meliputi antara lain ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdaftar dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian waris. Dinyatakan pernyataan ini dihapus. Lalu dalam usaha memperkuat kekuasaan hukum yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Hal ini karena sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Penggantian dan perubahan undang-undang ini secara tegas telah mengatur peralihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan juga finansial Badan Peradilan Agama yang sebelumnya perlu disesuaikan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud pula perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ketiga yaitu deposito. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, giro, biliet giro. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tabungan. Dalam pasal 1 Undang-Undang pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu ada deposito. Deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat tempo saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai produk-produk apa saja produk-produk penyaluran dana bank syariah yang bertulis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat, apakah sejalan dengan itu. Lalu secara konsep sosiologis, persoalan terkait dengan transisi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat Muslim Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, khususnya pasal 49 sudah tepat
sudah tepat sekali dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama tentunya harus didukung oleh kesiapan lembaga atau instansi pengadilan itu sendiri pastinya. Pengadilan agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya tersebut termaksud di dalam sumber daya manusia, terutama hakim dan panitera di lingkungan pengadilan agama yang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah itu sendiri. Bisa saya sampaikan, semoga video ini membawa manfaat dan bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dari diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.